Kenapa aku milih under gravel yang terbaik? Ya karena itu tadi aku bilang kotoran kura-kura tidak bisa disedot ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan under gravel, tapi sebenarnya under gravel ini tidak bagus untuk si kura-kura teman-teman gitu. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang dia harus ditutup dengan lapisan pasir batu-batuan kayak gitu. Nah, kalau kalian punya kura-kura, kalau bisa jangan menggunakan pasir atau batu-batuan. Kenapa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Satwa Indonesia? Berjumpa kembali di channel Sahabat Satwa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, mengingat udah masuk musim hujan gitu. Dan jangan lupa kura-kuranya juga selalu untuk tetap dijaga ya. Nah, pada video kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman? Jadi kemarin kita udah setup akuarium untuk kura-kura, terus juga kita udah beli filter. Sebenarnya yang aku beli itu filternya ada dua, satu filter hang on, ya tumpah, satu filter hang on, satu lagi filter yang model internal filter ya gitu. Nah, banyak yang bertanya sih kira-kira yang cocok untuk kura-kura itu filter dengan model apa teman-teman gitu. Nah, menarik ya, jangan lupa tonton sampai habis video ini, jangan di skip-skip biar kalian tahu ya filter mana yang mau kalian beli untuk kura-kuranya teman-teman. Nah, seiring perkembangan waktu, jenis filter yang terjual di pasaran itu banyak banget teman-teman. Mesinnya sih tetap mesin filter namanya gitu, tapi untuk sistemnya itu, sistem dari filterisasinya itu cukup banyak gitu. Salah satunya yang aku gunakan yaitu hang on filter dan internal filter gitu. Nah, sebelum kita masuk dan memilih filter apa sih yang baik untuk kura-kura, jadi di sini aku mau jelasin ada sistem-sistem filter yang mungkin belum kalian tahu semua gitu, dan juga mungkin belum aku tahu semua gitu ya, tapi ini yang sering beredar di pasaran teman-teman. Nah, yang pertama itu ada yang jenis hang on filter gitu. Nah, hang on filter itu seperti apa teman-teman? Jadi hang on filter itu sistem kerja dari filter ini adalah dia dicangklokin di atas akuarium atau di atas wadah kayak yang seperti aku gunain di belakang ini gitu ya. Jadi dia modelnya dari atas, dan sistem media dari filternya dia kita udah dapet, tapi hanya sebatas busa sama filter bawaan dari mereka. Aduh, keras banget, ini keras guys. Nah, ini jadi filter saringannya seperti ini. Nah, kalian juga bisa menambahkan media-media lain gitu kan, kayak di filter yang di belakangku ini yang aku pakai buat kura-kura itu aku tambahkan karang jahe teman-teman, karena memang space-nya kecil, nggak muat cukup banyak, jadi hanya aku tambahkan karang jahe teman-teman. Nah, untuk model sistem filterisasi yang kedua itu yang juga udah aku gunain, yaitu internal filter seperti yang pada akuarium ini ya. Dia kalau teman-teman mau lihat detailnya ada di video sebelumnya ya. Jadi sistem media dari filter tersebut dia juga berada di dalam, dapat busa seperti ini. Memang rata-rata filter zaman sekarang itu udah dapat medianya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat detailnya ada di video di atas ini ya. Sekarang untuk sistem filterisasi yang ketiga yaitu sistem filter model duduk. Nah, ini kalau kalian di toko-toko online itu kalian search filter untuk kura-kura, yang paling sering banyak keluar yaitu filter dengan model ini teman-teman. Ini juga dulu aku pakai pertama kali untuk kura-kuraku. So far ya so good, sampai sekarang nggak ada kendala dan nggak ada masalah. Cukup bagus juga untuk menjernihkan air ya teman-temannya. Dia juga sama, di dalamnya ada media seperti ini, udah dapat bawaan dari
filternya tersebut teman-teman gitu. Jadi modelnya duduk, kenapa dia modelnya duduk gitu kan, dan kenapa dia disebut filter untuk kura-kura, karena dia khusus untuk air dangkal teman-teman gitu. Nah berbeda dengan ini, kemarin ketika ini aku pakai untuk akuarium ini, ternyata penyedotannya itu nggak maksimal teman-teman karena ada sambungan gitu. Jadi memang filter ini mungkin dikhususkan dan diciptakan untuk aquascape yang benar-benar airnya harus sampai setinggi sini teman-teman, agar penyedotannya juga maksimal ya. Karena kalau menyedotnya dia maksimal, otomatis kucuran air yang keluar dia juga akan maksimal teman-teman. Next, sekarang untuk model filterisasi yang lainnya teman-teman. Jadi yang tadi aku sebutin itu sebenarnya masuk dalam kategori internal filter ya teman-teman. Filter yang ini dan filter yang model duduk itu masuk dalam kategori internal filter teman-teman. Nah banyak banget sih sebenarnya model internal filter, dan itu juga bisa kita katakan custom ya. Jadi jika kalian nemu mesin filter gitu kan, mesin filter itu kan ada ujungnya. Dia juga sekarang banyak banget media filter busa tuh yang dijual dalam bentuk bulat gitu ya. Nah ini ntar gambarnya akan aku share di video ini. Jadi dia juga bisa custom untuk sistem filterisasi untuk yang internal teman-teman gitu. Jadi kenapa disebut internal, jadi dia tidak ada tambahan media eksternal lainnya ya gitu ya. Jadi dia udah tergabung jadi satu, di dalamnya ada media filter, ada mesin filternya gitu. Jadi cukup ringkas dan bisa dikatakan ya simple lah ya gitu ya. Oke, next selanjutnya ada media sistem filter itu dengan menggunakan under gravel teman-teman. Nah ini salah satu filterisasi favorit bagi teman-teman aquascape ya, dan juga filter ini sebenarnya bagus gitu ya, bagus untuk kura-kura gitu, dan aku juga sebenarnya pengen nyoba gunain, tapi ada kekurangannya teman-teman. Jadi sistem model under gravel itu dia media penyedotannya atau media filterisasinya dia nyedot dari dasar teman-teman. Jadi dari dasar tetap dia menggunakan mesin filter, dan media penyaringannya itu nyedotnya dari bawah sepanjang dasar ini teman-teman ya. Jadi tergantung dari kapasitas atau panjang lebar ukuran tank kalian atau kolam kura-kura kalian. Nah minusnya dari sistem filterisasi ini untuk kura-kura adalah dia di dasarnya harus ditutup menggunakan ya bisa pasir, bisa batu koral seperti tempatku gitu, bisa pasir Malang, bisa pasir Bali. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak tutup itu ya akan kelihatan gitu, media filternya akan kelihatan di dasar. Jadi untuk membuat penampilannya semakin indah dan semakin bagus ya, tidak mengganggu keindahan dari tank kita, itu harus ditutup dengan pasir atau dengan batu-batuan gitu. Nah selanjutnya ini adalah media filterisasi yang bisa kita katakan lawas teman-teman. Dari zaman aku kecil, zaman aku melihara ikan di akuarium, aku dulu selalu memakai sistem filterisasi yang seperti ini teman-teman. Namanya adalah top box ya, mungkin kalian udah tahu. Jadi mesin filter, selang di atas, dan ada box di atasnya untuk menaruh media-media seperti biobal, karang jahe, terus ya yang lainnya lah, media-media filter lainnya, busa segala macam gitu. Nah sebenarnya masih banyak yang pakai media filter dengan sistem seperti ini teman-teman, tapi saya tidak pernah menyarankan untuk menggunakan media ini untuk kura-kura ya teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama karena banyak kabel yang masuk di dalam. Yang kedua, selang itu nyedotnya kan juga dari dalam ya teman-teman. Takutnya apa? Kura-kura itu kukunya tajam, tukang gigit-gigitin, tukang makan gitu kan. Nah dia itu takutnya kabelnya kegigit, selangnya kegigit, alhasil filternya rusak teman-teman. Berikutnya, kalian juga mungkin pernah melihat sistem kerja filter lawas ini, yaitu sistem sekat samping teman-teman. Nah sebenarnya ini bagus untuk untuk ikan, untuk kura-kura, penyekatannya di samping, semua medianya di samping, tapi tetap filternya ada di dalam tempat hidupnya mereka ya. Nah
Sebenarnya cara kerja sistem ini bagus, cuman kekurangannya adalah mereka akan memakan kapasitas dari akuarium kalian gitu. Jadi yang aturan akuarium kalian 60 cm tapi dimakan 20 atau 30 cm untuk tempat media filter tersebut, teman-teman. Jadi oh ya, dan bisa dibilang mengganggu mata ya, karena bagusnya untuk akuarium itu full dilihatnya tanpa ada sekatan kayak gitu. Jadi ini juga salah satu media filter yang banyak digunakan oleh orang-orang, teman-teman. Nah, untuk merek dan harga sendiri itu beraneka ragam dan variatif ya, teman-teman ya. Aku nggak mau bilang merek mana yang bagus gitu ya. Kalian juga udah pasti bisa menentukan ada harga, ada barang, teman-teman. Tapi overall juga saya menggunakan merek-merek yang biasa itu juga sampai sekarang nggak ada masalah, teman-teman gitu. Nah, untuk kapasitas mesin juga saya tidak bisa merekomendasikan karena tergantung dari tank masing-masing yang ada di rumah, tergantung dari kolam kura-kuranya, tergantung dari besarnya tank. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk itu. Tapi kalau untuk memilih sistem filterisasi apa yang bagus untuk kura-kura ya, di sini aku kategorikan untuk dua jenis. Yang pertama, kalau misalkan untuk simple dan untuk ringkas gitu ya, kalian menguras apa segala macam, itu kalian bisa menggunakan internal filter seperti yang aku pakai untuk kura-kura gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan internal filter. Nah, tapi kalau sistem filterisasi yang baik itu pilihanku jatuh kepada under gravel, teman-teman. Itu bagus banget memang. Kenapa aku bilang bagus untuk kura-kura? Karena kura-kura itu nya nggak bisa tersedot, teman-teman ya. Jadi nya nggak bisa tersedot. Dia beda dengan ikan. Kalau ikan kan mengambang, tapi kalau misalkan kura-kura itu jatuh di dasar, guys gitu. Jadi memang yang paling bagus untuk sistem filterisasi ini adalah under gravel. Jadi mereka menyedot nya itu dari dasar, teman-teman gitu. Kita break dulu, lagi aja nih guys. Oke, next teman-teman. Jadi di sini kenapa aku tadi rekomendasikan untuk internal filter, karena di samping harganya yang cukup murah, dia juga ringkas kalau teman-teman mau kuras ya, atau mau membersihkan dari media-media filternya tersebut. Nah, kenapa aku milih under gravel yang terbaik ya, karena itu tadi aku bilang kotoran kura-kura tidak bisa disedot ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan under gravel, tapi sebenarnya under gravel ini tidak bagus untuk si kura-kura, teman-teman gitu. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang dia harus ditutup dengan lapisan pasir, batu-batuan kayak gitu. Nah, kalau kalian punya kura-kura, kalau bisa jangan menggunakan pasir atau batu-batuan. Kenapa? Nah, nanti pada video berikutnya, kalau videonya udah aku buat, ada di atas ini gitu ya. Nah, ini juga salah satu, bukan trik, salah satu cara dimana kalian bisa selalu menjernihkan air dari tank kura-kura kalian. Nah, teman-teman, segitu dulu video dari saya terkait dengan model-model sistem filterisasi ya. Jadi kalian bisa tahu, mungkin kalau misalkan informasi dariku kurang, mohon maaf ya. Jadi kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam tempurung.